aku mau potong untuk buah-buah. Hai semua, berjumpa lagi dengan Anita di sini. Kali ini aku mau siapin bekal untuk anak aku berenang nanti ya, Kak Sanom. Jadi di sini aku siapkan dulu untuk buahnya. Tadi aku sudah masak untuk lauk, cuman sekarang mau bikin lagi untuk telur dadar karena kalau berenang itu dia suka makan yang simple-simple gitu. Nah, ini dia telurnya, langsung aja kita siapkan karena aku mau bikin telur dadar ya. Biasanya kalau anak-anak habis berenang itu lapar ya Bun ya, jadi kita bawa bekal dari rumah biar bisa nanti untuk makan ketika di tempat kolam renang. Nah, jadi di sini langsung aja kita pecahkan ya untuk 2 butir telur. Nih, karena aku mau bikin telur dadar. Jadi kita pecahkan dulu. Oke, untuk telur dadarnya ini mau aku bumbuin dengan saus tiram dan juga kecap ikan. Kita ambil dulu ya. Kita beri secukupnya aja untuk kecap ikannya. Oke, cukup. Ini dia kecap ikan. Kita beri secukupnya aja. Oke, sekarang aku mau tambahkan sedikit penyedap rasa. Sedikit aja ya. Lalu kita aduk hingga telurnya tercampur merata. Ya. Langsung aja kita panaskan untuk pancinya. Nah, ini kualinya udah panas, langsung aja kita masukkan ya. Untuk menteganya. Minyak tuh. Ya, ini mentega. Mentega minyak. Kita lelehkan dulu. Langsung aja kita masukkan untuk telur dadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang dibalik dulu telurnya, Kakak. Kakak pegang juga. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah, ini Kak Sanem dia mau ikutan bikin telur dadarnya. Nah, ini kita tunggu ya hingga matang sedikit lagi. Taruh di sini untuk sendoknya. Oke. Tunggu. Bukan seperti itu. Oke. Ke sana. Ini telur dadarnya udah matang, langsung aja kita ambil untuk nasinya ya. Kita ambil secukupnya aja nasinya. Karena kan kalau anak-anak tuh biasanya habis berenang suka lapar ya. Oke, ini nasinya udah cukup ya. Kita masukkan langsung telur dadarnya. Nah, sudah selesai. Nanti tempat yang kecil ini bakal aku masukin ayam goreng ya. Karena tadi kan aku juga bikin ayam cabai merah. Ini kita tambahkan ayam cabai merah. Bagian paha supaya nanti gampang ketika makannya ya. Oke, untuk perbekalannya sudah selesai. Sekarang lanjut aku mau potong untuk buah-buahannya. Untuk kali ini buahnya itu aku beri buah pir. Dan juga ini sedikit anggur ya. Kebetulan stok buah di rumah itu sudah habis, jadi nanti kita pulang berenang sekalian mampir ke pasar buah. Oke? Ini. Kebetulan anggurnya memang tinggal sedikit. Lanjut sekarang aku mau cuci untuk si buah pirnya ya. Memang paling seru nanti habis berenang kita hunting ke pasar buah, beli buah-buahan. Tuh, buahnya besar banget ya. Langsung aja kita cuci. Ini untuk buah pir, kita kupas terlebih dahulu kulitnya. Memang anak-anak tuh pada suka buah. Jadi daripada dia minta camilan yang lain, mending aku bekalin buah. Jadi dia jajannya nggak sembarangan ya Bun ya. Oke, cuma cukup segini, jadi kita bawa secukupnya aja ya.
Nah, jadi perbekalannya sudah selesai. Sekarang aku mau bawain juga untuk air minum ya. Saya isi air minumnya. Sudah selesai, langsung aja kita masukkan ke dalam tas bekalnya. Untuk nasi dan juga lauk, jangan lupa sendok. Ini ada lauk ayam goreng, buah anggur, sama buah pir. Yang terakhir minumnya, jangan kelupaan ya bun. Sekarang saatnya kita berangkat. Dia perbekalannya sudah selesai dan baju berenangnya sudah selesai juga. Saatnya kita langsung OTW. Jadi langsung aja kita berangkat. Untuk hari ini kita diantar sama ayah ya. Ini dia kondisi perjalanan menuju tempat lesnya Kak Sanom. Kita melewati Mall Livingwood ya. Ini pukul 15 sore. Kelihatannya emang cerah banget ya bunda-bunda. Untuk kota Pekanbaru memang cuacanya sangat panas sekali. Ini dia kita sudah sampai. Langsung aja kita masuk ke dalam tempat lesnya Kak Sanom. Nah, ini aku bawa untuk baju-bajunya. Kak Sanom memang antusias sekali untuk kelas renang ini ya. Karena memang dia sangat hobi berenang. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Jadi sebelum memulai lesnya kita harus siap-siap terlebih dahulu ya. Di sini aku mau pasangkan untuk kacamatanya. Karena untuk satu sesinya itu 30 menit, tidak kurang dan tidak lebih. Jadi sebelum memulai kita harus memang benar-benar siap ya bunda-bunda. Ternyata aku pasangnya ini terbalik dan aku nggak sadar. Matanya rada kejepit gitu ya bun. Ketika lihat ke kamera ternyata baru sadar kalau kacamatanya itu kebalik. Langsung aja kita perbaiki. Untung aja ini aku cek terlebih dahulu ya. Kalau enggak mungkin udah agak aneh gitu kelihatannya. Ini udah aku perbaiki kacamatanya. Memang agak udah susah ya masangnya ya bun. Nah ini dia kacamatanya sudah selesai aku pasang. Saatnya Kak Sandu mulai untuk kelas renangnya. Nah langsung aja kita mulai yuk. Let's go. Jadi ketika les tidak boleh didampingi ya bunda. Jadi aku mau lihat dari kaca aja. Ini dia Kak Sandu sudah mulai. Langsung aja kita videoin yuk. Nah ini dia lagi main-main di kolam kecil. Dan ini dia Kak Sanum lagi diajari sama missnya ya. Ini untuk yang pertama dia belajar gaya dada. Nah setelah berenang ini rencananya nanti kita bakal hunting buah ke pasar buah nangka ya. Kalau sudah siap berenang langsung aja kita siap-siap. Dan ini dia kita sudah sampai di pasar buah nangka. Langsung aja kita masuk ke dalam untuk mencari buah-buahan. Nah sebelum masuk ke dalam ini pukul 4 sore ya. Jadi kita mau sholat terlebih dahulu ya di musolanya. Kebetulan di pintu masuk ini ada musolanya. Jadi langsung aja kita masuk yuk. Untuk musolanya ini di sini bersih dan nyaman ya bun. Jadi untuk kita beribadah juga lebih nyaman. Nah ini Kak Sanum lagi buka sendal. Jadi aku minta bantu untuk letakin sepatu aku. Sendal bunda? Terima kasih. Nah, ini kita sudah selesai sholat. Yang pertama di sini aku lihat ada Veterinary Soles. Ini memang kesukaan anak aku ya. Jadi langsung aja kita beli untuk camilan dia. Setelah itu lanjut kita ambil troli untuk mencari buah-buahannya. Nah, ini kita cuma berdua ya, karena kebetulan anakku yang kecil itu dia lagi tidur di mobil, jadi dia nggak ikut. Ini kita berdua aja dulu untuk mencari buah-buahannya. Nah, di sini yang pertama aku mau cari buah pir atau buah apel ya, karena memang itu adalah favoritnya di rumah. Sambil keliling-keliling kita cuci mata dulu. Biasanya kalau di rumah kita udah ingat ya mau belanja apa aja, tapi kalau kita udah sampai di sini pasti ngeblank karena banyak banget barang-barang sampai bingung mau pilih yang mana. Oh ya, kalau bunda-bunda mau belanja seperti ini tuh biasanya dicatat dulu atau gimana sih? Sepertinya kalau misalnya kayak aku yang pelupa, itu bagusnya dicatat ya. Jadi ketika masuk ke pasar buah ini kita nggak salah-salah beli dan nggak sembrautan belanjanya. Ini aku sudah ambil untuk apelnya, apel merah ini tuh enak banget, rasanya manis. Perasaan dulu apel itu rasanya asem deh, kenapa sekarang buah-buahan itu rasanya pada manis semua ya? Jadi ntar jangan banyak-banyak konsumsi buah ya, ntar malah diabetes. Nah lanjut di sini aku mau ambil untuk buah pirnya, buah apel maksudnya. Ini adalah apel Fuji Sunrose. Kak Sanum bagian menimbangnya. Nah dia paling senang kalau bagian menimbang-nimbang ini loh bun. Dan mbaknya juga baik banget ya. Nah lanjut di sini kita mau cari buah-buahan yang lain. Di sini aku lihat ada pir nasi. Kita pilih-pilih ya untuk buah-buahannya. Di sini harus yang memang benar-benar segar karena nggak semuanya itu bagus. Kita harus teliti juga dalam memilih buahnya. Nah ini kelihatannya lebih bagus dan glowing, langsung aja kita ambil.
Walaupun ada bercak kuning sedikit nggak apa-apa ya, langsung aja kita masukin ke dalam plastiknya. Syukurnya anak-anak aku tuh suka buah ya bun, jadi kalau untuk jajanan ciki-ciki itu dia memang agak aku batasi karena nggak bagus juga ya untuk kesehatannya. Karena biasanya kalau dia makan ciki-ciki nantinya dia bakalan batuk bun, jadi aku membatasi jajanannya seperti itu. Nggak apa-apa dia suka jajan buah karena ini juga sehat kan. Hunting buah ini memang paling seru ya bun, karena ini memang jadi healingnya ibu-ibu rumah tangga. Di sini aku masih lanjut pilihin untuk buah pirnya. Memang kebetulan kita belinya yang 2 pack gitu ya, karena satunya untuk di rumah, satunya nanti insya Allah bakal aku antar ke rumah mertua aku. Nah ini Kak Sanum lanjut untuk nimbang-nimbang. Setelah buah pir ini kira-kira kita enaknya beli buah apa lagi ya bun? Biasanya aku kalau ke pasar buah itu belinya apel, pir, jambu madu seperti ini juga enak, jambunya manis dan rasanya tuh kayak krenyes-krenyes gitu. Di sini kita pilih-pilih ya, kita harus teliti juga dalam memilih buah karena nih buahnya nggak semua yang bagus, harus memang benar-benar teliti. Takutnya nanti sampai rumah malah zong. Lanjut di sini aku keliling-keliling, aku lihat ada alpukat, cuma alpukatnya belum matang. Aku nggak beli alpukat ya, langsung aja di sini aku pilih untuk mangga karena anak aku juga suka mangga. Ini kita pilih mangga apa ya namanya? Mangga jumbo deh namanya kayaknya ini. Nah, di sini Kak Sanum katanya mau beli jeruk, langsung aja dia pilih untuk jeruknya. Kelihatannya seger-seger dan manis banget ya, Bun, tapi nggak tahu gimana rasanya karena di sini tidak boleh mencoba. Bismillah aja ya, kita ambil, semoga aja jeruknya itu manis-manis semua, Bun. Nah, di sini kita pilih-pilih supaya tidak ada buah yang benyek yang dipilih sama Kak Sanum, tetap harus diawasin ya. Jeruknya juga masih fresh banget ya. Nah, ini Kak. Ini Kak. Nah, di sini sudah selesai untuk memilih jeruknya, langsung kita timbang. Ternyata tadi namanya mangga gajah super. Wow. Memang ya namanya gajah, pantesan aja mangganya besar-besar. Di sini ada buah melon, melonnya besar juga ya, Bun. Cuman kali ini aku tidak beli melon dan semangka. Karena kalau di pasar buah ini tidak bisa dipotong ya untuk semangkanya. Jadi kita tidak bisa melihat isi di dalam semangkanya. Biasanya kalau misalnya aku beli di semangka tepi jalan, kita bisa potong dan bisa lihat untuk isi dalam semangkanya ya, Bun. Jadi kalau misalnya warnanya tidak merah itu bisa diganti. Nah, di sini aku mau cari untuk buah anggur. Ini kita baca-baca dulu anggur apa yang mau kita beli. Biasanya anggur di sini tuh enak-enak dan manis ya, Bun, tapi tidak semuanya. Kita harus jeli juga dalam memilih. Nah, di sini ada ibu-ibu sepertinya dia sadar kamera, Bun. Nah, biasalah ya, kalau misalnya kita ngonten di depan umum pasti ada aja tuh yang suka dada-dada atau yang suka ngusilin. Tapi nggak apa-apa, namanya juga ya sama-sama belanja, kita harus saling itu ya interaksi. Di sini lanjut aku mau pilihin untuk buah lengkeng. Kita pilih secukupnya aja ya, karena lengkeng ini dia tidak tahan lama. Di sini aku keliling-keliling, ada mbaknya juga lagi dada-dada. Masya Allah, memang ramah-ramah banget ya pegawainya pasar buah nangka ini. Nah, lanjut di sini kita keliling-keliling. Sepertinya aku sudah cukup untuk belanjanya. Teman-teman, sepertinya kita sudah selesai hunting buahnya. Di sini aku udah beli jambu merah, anggur merah, ada buah mangga juga, jeruk, lengkeng, ada buah pir, dan sekarang saatnya kita mau bayar ke kasir ya. Ternyata ketika aku mau bayar ke kasir, anak aku yang kecil itu nyusul, Bun. Dia sudah bangun, tapi aku sudah selesai belanja. Tapi nggak apa-apa, dia langsung aja naik di troli untuk nemenin aku bayar ke kasir. Nah, di sini kita hitung dulu ya untuk belanjaannya dan dibantu sama abang-abangnya masukin ke troli supaya nanti gampang ketika kita dorongnya ya. Nah, ini dia aku sudah selesai belanja. Terima kasih ya buat bunda-bunda yang sudah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih ya. Bye-bye.